Pada praktek coaching, kali ini saya mendapatkan kasus 3. Kasus 3 yaitu, rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Berarti selanjutnya kita lanjutkan ke kasus yang ketiga ya, Bu Neneng ya. Pak Agus ya. Iya, iya. Nah, kasus yang ketiga ini berarti coachnya adalah Ibu Neneng, saya sebagai coachi, dan Pak Agus sebagai pengamat ya Pak Agus ya. Jadi mengamati, nanti selesai kami mengomentari seperti tadi ya Pak Agus. Silakan Pak Agus, dimulai. Bu Neneng udah siap Bu Neneng? Oke, udah mungkin. Bu Neneng dengan Baik, saya langsung saja ya Pak Edi ya. Sepertinya boleh, Bu. Pak Agus. Baik, di sini saya kasus 3 ya. Secara dulu dengan saya mulai saja. Pak Edi, mohon maaf sebelumnya. Saya melihat Pak Edi ini seperti wajahnya murung begitu. Mungkin Pak Edi lagi ada masalah ya. Boleh Bapak cerita dengan saya? Iya nih Bu, saya sedang ada masalah. Saya mendapatkan teguran dari kepala sekolah Bu. Oh ya Bu, ada kira-kira waktu Ibu untuk mendengarkan cerita saya ini? Boleh Pak, ada. Tapi berhubung hari ini saya itu saya masih ada kelas dan saya rasa Bapak juga masih ada kelas ya. Bagaimana kalau Iya, Bu. kelas saya dan kelas Bapak kita bertemu lagi cerita. Bagaimana Pak? Oh, begitu ya Bu ya. Oke, baik Bu, terima kasih. Nanti kalau kelas kita sudah selesai, kita membicarakannya lagi ya Bu ya. Ya Pak. Maaf Pak, tadi kan kelas kita Iya Bu. sudah selesai, kelas Bapak juga sudah selesai. Jadi Iya Bu ya. percakapan kita tadi yang tertunda. Nah, seperti saya bilang tadi, bahwasanya tadi Bapak mengatakan pada saya, Bapak ada sedikit masalah dengan saya. Bahwasanya Bapak Iya. ya Pak. Iya Bu. Ini seperti apa ya Pak? Bisa saya tahu Pak? Jadi begini Bu, kemarin saat pengawas melakukan supervisi di kelas saya, beliau melihat saya mengajar tidak menggunakan buku teks Bu. Saya diingatkan pengawas untuk menggunakan buku teks, tapi saya menjelaskan pada pengawas bahwa walaupun saya mengajar tidak menggunakan buku teks, tapi saya menggunakan sumber-sumber lain dalam pembelajaran dan tetap mengacu dalam kurikulum. Nah, tapi sepertinya pengawas kurang suka dan meragu dengan jawaban saya tersebut, Bu. Sehingga melaporkan masalah ini ke kepala sekolah, Bu. Akhirnya kepala sekolah menegur saya. Itu dia masalahnya, Bu. Oh, jadi begitu ya Pak masalahnya. Saya sudah mendengarkan dengan baik Iya. Pak. Pak
tadi saya sudah menangkap apa yang jadi permasalahan Bapak. Lalu, kira-kira apa sih yang Bapak harapkan dari pembicaraan kita kali ini? Ya, yang jelas saya pastinya ingin memastikan apakah saya akan menggunakan buku teks dalam pembelajaran saya dan melapor kepada kepala sekolah tentang keputusan saya serta menerima segala keputusan yang saya ambil berkaitan dengan buku teks ini, Bu. Saya sangat butuh keyakinan dalam keputusan saya ini, Bu. Begitu ya Pak ya. Jadi Bapak butuh penguatan sudah di Bapak sendiri. Kalau Betul, begitu, betul sekali. bisakah Bapak ceritakan pada saya mengapa sih Bapak tidak menggunakan kita dalam Iya. pembelajaran? Coba ceritakan sama saya. Iya, jadi seperti ini. Walaupun saya tidak belajar yang dapat membuat siswa itu dapat memahami materi yang saya lebih cepat. Karena kan kebutuhan belajar siswa kan berbeda-beda, Bu. Dan siswa-siswa saya akan lebih cepat memahami jika saya menggunakan benda-benda konkret. Sementara kalau buku teks kan materinya tidak banyak, Bu. Itu alasannya. Ya, benar sih Pak. Karena kan memang sekarang ini memang beragam edukasi juga menggunakan banyak sumber Betul. belajar. Karena itu menurut saya sangat baik, apalagi kebutuhan belajar anak itu kan beragam ya Pak. Namun dari penggunaan sumber-sumber belajar yang Bapak berikan kepada Betul. siswa-siswa pembelajaran, apakah menurut Bapak bisa menggunakan dan bagaimana dalam hasil belajar siswa Bapak? Sejauh bagus, Bu, saya lihat hasilnya baik kok. Ya, baik ya Pak, yang menurut Bapak sudah cukup baik ya Pak. Tapi Iya. boleh saya tahu Pak, apakah murid-murid Bapak menggunakan buku teks? Enggak. Iya, Bu, menggunakan buku teks. Menggunakan buku teks ya Pak. Lalu jika Bapak Iya. buku teks dalam pembelajaran, bagaimana Bapak mengarahkan siswa untuk menggunakan buku teks tersebut? Misalnya Bapak tidak menggunakan buku teks. Oh. Iya. Nah, jadi kan, Bu, karena sudah dari tahun ke tahun saya mengajar di kelas yang sama, jadi saya sudah hampir hafal isi buku teks tersebut. Nah, jadi saya hanya mengacu pada RPP saja. Buku paket hanya saya gunakan untuk tugas. Bapak, Nah, seperti itu, Ibu. Nah, gimana? jadi buku paket tadi digunakan siswa, dan siswa Bapak hanya untuk evaluasi saja ya Pak. Nah, ketika Bapak mengajarkan pada siswa Bapak, pernahkah Bapak salah dalam mengajar pada siswa Bapak? Misalnya, materi tersebut sudah terlewatkan oleh Bapak. Bapak melewatkan materi tersebut. Pernah nggak Bapak melewatkan sebuah materi karena Bapak tidak menggunakan panduan itu? Iya. Pernah sih, Bu, beberapa kali, ya kan? Dan saya pernah juga memberi soal kepada murid-murid saya itu dan ternyata belum dipelajari karena terlewat tadi, Bu. Jadi pernah terkendala juga ya Pak, berarti Bapak tanpa panduan dokumen. Iya. Boleh saya tahu Pak, Iya, betul itu. apa yang Bapak lakukan ketika Bapak mendapatkan masalah tersebut? Jadi saya ulang lagi pelajarannya, Bu, yang udah terlewat tadi. Nah, jadi saya ulangi kembali karena terlewat dia, ya kan? Gitu ya Pak ya. Nah, kalau begitu, Iya. apakah Pak itu cukup efektif Pak?
kurang sih Bu. Saya akui itu memang kurang efektif dia. Efektif ya Pak. Lalu bisakah Bapak Iya Ibu. bisakah Bapak memberikan alasan yang kuat pada saya mengapa Bapak tidak mau menggunakan buku teks dalam pelajaran Bapak? Selain Bapak sudah hampir hafal dengan isi buku teks tersebut. Sebenarnya saya banyak menggunakan IT, jadi saya bisa IT sedikit-sedikit Ibu ya, dalam pembelajaran seperti laptop dan e-focus. Nah, jadi ada salas nih, membawa buku lagi, karena menurut saya menambah berat bawaan saja Bu, nah, karena saya udah pakai laptop dan e-focus. Jadi begitu alasan Bapak. Oke, Pak. Iya Ibu. Lalu apa yang akan Bapak lakukan untuk hal itu dan siap? Apa yang akan Bapak lakukan? Sementara Bapak itu sudah menguasai IT. Apa yang akan Bapak lakukan agar Bapak bisa menggunakan buku teks tanpa Bapak bawa-bawa? Kan Bapak sudah akrab dengan IT. Jadi apa yang Bapak lakukan agar Bapak bisa menggunakan buku teks tapi tidak repot tidak mau pulang sekolah, tidak mau tidak dengan tas Bapak. Iya Bu ya. Nah, jadi bisa juga saya kan bisa begini kan. Jadi untuk buku teks saya nih, saya menggunakan e-book itu electronic book ya. Karena kan sekarang saya berpikir nih, ternyata selain sumber belajar yang juga membutuhkan buku dalam memberi materi untuk siswa-siswa saya. Nah, dengan begitu saya tidak perlu lagi terbebani dengan beratnya membawa buku teks lagi. Saya di dalam laptop itu dalam bentuk e-book seperti itu, ya kan Bu? Nah, sepertinya itu solusi. Berarti Bapak sudah bisa mengatasi kendala Bapak dalam alasan Bapak kenapa Bapak tidak mau membawa buku paket kata-kata. Ini Bapak tidak mau repot, membawanya dan membawa dalam tas Bapak. Jadi, betul. Dengan menggunakan e-book. Betul. Ini Bapak sudah mengurangi beban Bapak, tapi Bapak juga sudah bisa menggunakan buku teks. Kemudian dan itu juga membantu keefektifan dalam belajar Bapak, ya kan? Betul. Betul sekali Ibu. Dengan cara apa Bapak mau bisa mendapatkan buku e-book lagi? Jadi kan karena di sekolah ada wifi kan, jadi saya akan mendownload buku teks itu tersebut melalui laptop saya Bu. Kemudian saya simpan, ya kan? Jadi saya bisa menggunakan teks tersebut. Nah, untuk hal ini bolehkah saya minta bantuan Ibu untuk menemui kepala sekolah, kemudian memberitahu kepada beliau bahwa saya sudah menggunakan buku teks dalam saya menemani saya nih. Jadi Bapak tadi solusinya itu mendownload ya Pak dengan menggunakan sarana wifi di sekolah ya Pak. Betul. Iya. Yang cemerlang gitu Pak. Jadi juga Bapak bisa wisatakan pada teman-teman di sekolah kita yang lain. Ya dengan prasarana wifi yang ada kita bisa mengunduh sesuatu gitu ya untuk dilaksanakan dalam pembelajaran selama kita gitu ya kan Pak. Nah kalau masalah dengan kepala sekolah saya ada kepala sekolah untuk berkomitmen bahwasanya Bapak akan melakukan menggunakan buku teks satu sama Bapak. Menurut Bapak, saya yang menemani Bapak atau Bapak lebih baik menyampaikan komitmen Bapak kepada kepala sekolah untuk menggunakan e-book. Apakah harus saya temani? Menurut Bapak lebih baik saya temani atau lebih baik Bapak sendiri melakukan itu kepada kepala sekolah? Sepertinya saya pikir-pikir lebih baik saya sendiri aja ya Bu ya, menyampaikan kepada beliau karena ini masalah intern saya dengan beliau dan saya harus berkomitmen dan bertanggung jawab
kepada kepala sekolah dan diri saya juga dalam penggunaan e-book ini, Bu. Nah, jadi saya sangat berterima kasih sekali atas masukan-masukan dari Ibu dan sangat membantu saya dalam masa bantuannya ya Bu ya. Sama-sama Pak, senang bisa membantu Bapak. Itulah gunanya kita sebagai rekan kerja, kita harus saling membantu, bekerja sama dalam hal apapun. Terima kasih Bapak sudah mempercayakan saya untuk membantu masalah Bapak. Selamat bekerja, semoga kita Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Terima Pak kasih Edi. Bu. Ya, sampai jumpa sekarang ya Pak Edi. Saya akan kembali ke pulang ke rumah saya. Semoga di perjalanan kita semua tidak mendapatkan kendala apapun. Terima kasih Pak Edi. Sama-sama Ibu, saya yang terima kasih banyak. Silakan Pak Gus. Silakan, Pak Agus. Suara Pak Gus, suara. Woi, suara. Bisa maunya Pak Gus ini ya. Suara Pak, woi. Oke. Ya. Jadi di sini saya selaku pengamat nih, walaupun tadi saya terlempar, ya suaranya nggak jelas, cuman saya memahami gitu kan, memahami antara pembicaraan antara ya Cok dengan Kok, ya kan, dengan Pak Edi, Coach, dengan Bu Pak, Nene. Coach. Coach. Ya, jadi gini, saya mengambil ini udah untuk ceritanya udah bagus gitu kan, antara Bu Nenen dengan Pak Edi udah bagus. Kemudian cuman ada beberapa kata-kata lah ya kan dari Bu Neneng yang sering nanti kebanyakan muridnya apa ya gitu. Ada kata hemnya gitu kan. Ini sebagai saya untuk menarik Pak Edi supaya Pak Edi terpancing untuk kita lagi. Untuk mengeksplorasi saya dengan menggunakan sama. Ya, cuman intinya sih bagus gitu kan, intinya bagus, dari Bu Nenengnya bagus, Pak Edinya bagus, cuman itu ada beberapa kata hem. Kemudian cerita itu gimana ya, kalau saya katakan ya kan, ya itu sih bagus lah, sip. Oke, terima kasih Pak Agus.